Selanjutnya, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu Republik Indonesia telah menerima 3.814 laporan hingga tanggal 30 November kemarin terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dari ancaman pembunuhan hingga politik uang pada Kamis lalu. Ada 3.814 laporan yang diterima oleh Bawaslu, 112 laporan sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu sudah menerima laporan terkait pelanggaran tindak pidana pemilihan Kamis siang. Dari data yang dihimpun sampai tanggal 30 November kemarin, Sektor Gakumdu sudah menerima laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebanyak 3.814 laporan, tindak pidana pemilihan dari ancaman pembunuhan hingga politik uang. Menurut anggota Bawaslu Ratna Dewi, dari 3.814 laporan yang diterima oleh Sektor Gakumdu Bawaslu, 112 laporan sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan tingkat pelanggaran yang tertinggi, yakni perbuatan menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Ini untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa di TPS itu aman. Kami sudah melaksanakan Rakornas yang kedua kalinya dan pada hari ini adalah persiapan untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Saya akan menyampaikan data penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang sudah dilakukan bersama oleh kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu dalam Sentra Gakumdu. Berdasarkan data rekapitulasi dari provinsi, kabupaten, kota, tercatat per tanggal 30 November tahun 2020 sudah ada 3.814 temuan dan laporan yang sudah diproses di Bawaslu, termasuk di dalamnya adalah laporan dan temuan tindak pidana pemilihan. Ada 104 dan berdasarkan informasi terakhir tadi dari kepolisian ada ketambahan 8 dan sudah sampai pada angka 112 yang sudah sampai pada proses penyidikan dan sudah ada 18 putusan, bertambah lagi dengan 3 putusan yang terbaru yang sudah sampai pada proses pemeriksaan pengadilan. Sudah ada putusan pengadilan maksud saya. Kemudian dari 104 plus 8 jadi 112 tindak pidana pemilihan yang diteruskan ke tingkat penyidikan. Yang paling tinggi adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 188 junto pasal 71 baik ayat 1, 2 maupun ayat 3, yaitu perbuatan menguntungkan atau merugikan pasangan calon dan juga penggantian pejabat. Kemudian setelah itu disusul dengan pelanggaran terhadap ketentuan politik uang dan pelanggaran yang terjadi dalam masa kampanye. Untuk provinsi yang 5 tertinggi, yang paling banyak pelanggaran tindak pidana pemilihan yang sudah diproses sampai proses penyidikan, pertama Sulawesi Selatan dengan angka 15 kasus, kemudian Maluku Utara 10 kasus, kemudian Papua 8 kasus, dan juga Bengkulu 8 kasus, dan Sulawesi Tengah 7 kasus. Dan sampai hari ini sudah ada 18 putusan tindak pidana pemilihan ditambah dengan 3 putusan yang terbaru. Itu sudah dilakukan di 9 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Sumbar, Jawa Barat, Papua, Jambi, dan Kalimantan Timur. Dengan 11 putusan yang terbanyak adalah berkaitan dengan pelanggaran pasal 188 junto pasal 71 ayat 1, kemudian kedua memalsukan daftar dukungan calon perseorangan, dan yang ketiga adalah politik uang. Saya kira itu tambahan informasi dari saya. Ratna menambahkan dari temuan tersebut sudah 12 putusan di 9 provinsi di Indonesia. Tim TVMU memberitakan.